kami itu melihat Pulau Tidore. Pulau Tidore itu yang ada di Uang Seribu. Yang saya lihat itu, yang bikin saya kaget tuh, sepanjang jalan tuh salib semua. Jadi nggak heran kalau kita di kebun, kita gali-gali tanah, ketemu senjata. Kalau Kristen di sana tuh melihat orang jenggotan, pakai jubah, mereka takut. Untuk mendapatkan Al-Fatihah aja susah. Jadi ada ibaratnya kayak ritual kalau simpelnya gitu. Awal saya datang tuh pikiran saya orang timur, keriting, hitam. Ah itu pikiran saya kan orang timur namanya kan. Yang aslinya bibit unggul. Ini ada cerita-cerita lucu lah dikit. Khotib Jumat. Mohon maaf Qasim. Jadi singkat cerita setelah khutbah si Hayi kena hadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya. Insyaallah hari ini kita sudah dibersamai oleh salah satu mahasiswa peserta kafilah dakwah Ramadan 2024 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang kemarin bertugas di mana? Alhamdulillah saya itu tugasnya di Maluku Utara. Maluku Utara tepatnya di Halmahera Utara. Nah, langsung saja kita kepada narasumbernya ya. Selamat malam. Oke. Pertama nanti sambil jalan perkenalkan diri ya. Untuk pertama ini bagaimana perjalanan antum dari kampus ke Maluku Utara sampai ke titik penugasan? Ya, seperti itu. Baiklah, bismillah. Jadi perkenalkan duluan. Perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwan. Kalau ditanya lahir, saya ini lahirnya asli Padang. Tapi kalau ditanya besarnya di mana, itu besarnya di Prabu Mulih. Jadi udah melekat darah Padang dan darah Prabu Mulih. Itu sedikit profil dari saya. Terus saya langsung saja cerita. Itu kan waktu berapa bulan yang lalu kita kafdah, sekitar bulan-bulan 2 bulan-bulan 3 lah kita berangkat kan sebelum bulan puasa. Jadi kami itu berangkat dari kampus di pagi harinya sekitar jam-jam 6-an. Itu kami udah dijemput sama abangnya salah satu teman saya tuh. Namanya si ini siapa? Si Hayi. Nah, kebetulan si Hayi ini dia ada abangnya yang bisa pandai pakai mobil dan kebetulan dia juga ada mobil. Jadi kami berangkat ke bandaranya itu pakai mobilnya si Hayi. Berangkat dari kampus, kami itu berangkat sekitar jam-jam 6. Awal penugasan kami, sebelumnya saya kasih tahu dulu, anggota kami itu sebenarnya 5 orang. Pertama itu saya, Hayi, si Kosim, Mula, sama Akbar. Nah, mepet di waktu keberangkatan, tiba-tiba Pulau Ambon ini minta dai yang di sana untuk membersamai di bulan Ramadan. Jadi kami tuh waktu sebelum berangkat kami bingung. Bingungnya kenapa? Kami udah ibaratnya udah susun program selama bulan Ramadan, tetapi tiba-tiba mendadak sebelum kami berangkat benar itu kami dipecah 2. Ada yang walaupun sama-sama di Maluku tapi kan berjauhan tuh. Ada yang di Ambon. Ambon itu tepatnya di Pulau Buruh, terus masih di penugasan awal kami di Maluku Utara, di Halmaheranya, Halmahera Utara. Jadi kan kami bingung nih, siapa yang mau dipisahkan? Akhirnya keputusan akhir yang untuk ditugaskan di Pulau Buruh Ambon itu saudara Mula sama saudara Akbar. Nah, mereka berdua yang siap di sana dan saya masih tetap di Halmahera Utara bersama Hayi dan Kosim. Lanjut tadi, jadi berangkat kami sekitar jam-jam 6, ya sedikit pelepasan dari Ustadz pembimbing seperti Ustadz Lukman dan teman-teman lainnya. Jadi kami berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta. Tiba kami di sana ya seperti biasa kami packing-packing, turunin barang, terus kami siap-siap
menunggu penerbangan. Nggak lama dari kami menunggu, kami naik pesawat tuh sekitar jam-jam tujuan. Jam-jam tujuan kami udah lepas landas. Pagi, jam 7 pagi. Habis itu kami itu sampai transit dulu kami. Nggak langsung ke Ternate. Jadi kami langsung ke transit dulu di Bandara Makassar. Ah, di nyampe Makassar tuh udah sekitar jam-jam zuhur kayaknya. Lumayan lama tuh. Dari pagi sampai setengah hari lah kami perjalanan naik di pesawat itu. Dari jam 7 sampai jam-jam 12 lah, mendekati waktu zuhur. Nah, itu kami tiba di Makassar untuk transit. Nah, di transit itu sekitar kurang lebih 31 jam sampai sejam setengah lah. Kami menunggu penerbangan berikutnya kan. Jadi kami masih mengecek barang dan ngobrol-ngobrol lah sedikit-sedikitan agar tidak suntuk kami. Jadi sembari menunggu kami menyusun program lah sedikit-sedikit untuk menfinalkan kan, final bagaimana program kami setibanya di sana. Gak lama langsung ada penerbangan, kami udah siap-siap langsung lepas landas lagi kami naik pesawat yang sama, terus terbangnya langsung ke Ternate, nggak langsung ke Halmahera. Soalnya yang pusat penerbangan di sana adanya, bandara yang di sana adanya di Ternate. Ah, di Ternate. Jadi kami, wah itu lama juga kami. Nyampe ke Ternate itu kira-kira hampir-hampir jam 5 sore. Dari zuhur ke sore lagi. Wah, lumayan perjalanan itu. Itu pakai pesawat loh, apalagi jalur darat, laut, lebih lama lagi. Jadi setibanya kami di bandara yang di Ternate, itu kami disambut sama, tapi bukan sama Ustadz kami disambut. Ustadznya sedang berhalangan dan nunggu di Adi Ternate. Ternate itu ada adinya loh. Jadi pas kami nyampe di bandara, kami itu langsung saja disambut sama temannya Ustadz. Nah, kebetulan temannya Ustadz ini dia profesinya supir. Nah, jadi kami dijemput langsung, naik mobil, diantar langsung ke Dewan Dakwah Ternate. Nah, Dewan Dakwah Ternate ini dekatnya rumah adik kelas kita, si Nasir namanya. Nah, si Nasir, dia adik kelas kami. Jadi kami dihantar ke sana melihat kondisi langsung Dewan Dakwah Ternate. Jadi dia tuh kalau dibilang kurang ya gimana, namanya juga masih numpang di rumah orang kan. Jadi kantor Dewan Dakwahnya tuh udah sempat disinggahi Ustadz Imam Zamrozi, sudah sempat dikunjungi Ustadz Misbah kalau nggak salah. Jadi setelah kan ada alumni sana namanya Ustadz Hasbullah. Jadi beliau itu yang diminta sama Ustadz Imam Jamrozi untuk mendirikan ADI di sana. Nah, jadi ya gitulah, kami melihat kondisi ruangan adinya yang seadanya, kami tidur seadanya. Jadi kami nggak langsung ke Halmahera, nggak langsung ke Maluku Utara. Kami jadi semalam dulu di Adi Ternate. Nah, Dewan Dakwah Ternate. Ya begitulah, kalau kami di sana kan masih dihandle sama Ustadz, kemana-mana harus dalam pantauan Ustadz. Jadi malam-malam itu kami alhamdulillah diajak keliling, walaupun nggak sampai keliling-keliling kemana-mana kan. Jadi nyampe sana maghrib, beres-beres sebentar, habis itu diajak makan gitu-gitulah sama Ustadz kan. Ustadz nyari motor buat kami keliling. Nah, yang saya lihat dari Pulau Ternate ini, dia nih struktur perumahan yang di sana, jalan di sana dia tuh bekas kayak apa? Kayak gunung lah treknya. Jadi naik turun kayak itulah. Jadi nggak sampai atas, kan memang kalau dilihat dari peta kan dia agak tinggi ke atas. Jadi pemukiman warga tuh nggak sampai atas, masih di setengah lah ibaratnya. Masih banyak yang kosong di atas tuh, masih hutan liar seperti itu. Tapi dari segi view-nya udah bagus, kayak udah modern lah. Jadi nggak terlalu pedalaman di situ ibaratnya kan. Udah modern, udah ada kayak, cuman di sana nggak ada mall kalau setahu saya. Nah, jadi pasar-pasar biasa, tapi tempat wisata
mantap, benar-benar mantap di Ternate. Jadi setibanya kami di sana tadi kan diajak makan, habis itu sempet kami itu ke ke taman kota Ternate, taman kota Ternate, kota rempah. Wah, kita semua tahu kan Ternate ini salah satu kota rempah. Nah, jadi yang pusat Belanda dulu kan di situ dia, pusat perdagangan rempah-rempah di sana. Jadi memang nggak salah sih, memang udah terkenal rempah-rempah di sana. Jadi habis itu kami sempat mampir ke taman di Ternate. Malamnya ya sebentar aja kami diajak jalan-jalan, habis itu istirahat. Setelah istirahat besoknya kunjungan. Kami langsung menemui salah satu alumni juga di sana. Ada alumni sana. Beliau nggak pengabdian. Beliau udah lama tamat. Jadi beliau mengabdi di sana, membersamai masyarakat di sana. Dan juga kami ketemu dengan Dewan Dakwah sana, salah satu anggota Dewan Dakwah sana. Dia merupakan Ustadz Ishak. Nah, Ustadz Ishak ini kalau nggak salah dia penasihat Dewan Dakwah pusat di Ternate apa gimana, saya kurang kurang ingat, tapi dia merupakan anggota Dewan Dakwah. Jadi kami sempat ke rumah beliau bercerita-cerita kegiatan kami, program kami gimana-gimana. Dan selepas itu kami selama di perjalanan itu kami dimanjakan dengan view yang luar biasa. Kalau teman-teman tahu, kami itu melihat Pulau Tidore. Pulau Tidore itu yang ada di uang seribu, kertas. Itu Pulau Tidore itu udah kami lihat itu dengan mata kepala kami langsung. Masya Allah, memang pemandangan kalau waktu sebentar di sana kurang cukup, serius kalau untuk healing. Memang Masya Allah pemandangan sana. Nah, jadi setelah kami dari pagi sampai siang, terus kami sorenya itu kami berangkat nyebrang ke Pulau Sofifi. Nyebrang dari Ternate ke Sofifi itu menempuh waktu kurang lebih naik speed sekitar 2 jam sampai 3 jam lah. 2 jam 3 jam apa 4 jam lah, kurang lebih seperti itu. Jadi nyebrang naik speed nyampe ke Pulau Sofifi, kami lewat jalur darat lagi. Itu jalur daratnya sekitar 4 jam. 4 jam lagi menuju mobil. Naik mobil travel di sana kan. Itu 4 jam lagi kami ke titik tempat itu. Tempat kami penugasan kan. Selama perjalanan ya melihat hutan, melihat itu kan. Sempat kami masuk ke pemukiman warga. Yang saya lihat itu yang bikin saya kaget tuh, sepanjang jalan tuh salib semua. Jadi salib semua. Saya kaget. Apa benar saya ditugaskan di sini kan? Salib, soalnya sepanjang jalan salib. Kemarin bekas ini kan perayaan Paskah juga kan. Jadi masih ada kayak hiasan ornamen-ornamen yang belum dibuka lah kan. Jadi saya tuh sempat berpikir, apa saya benar ya tugas di sini? Cukup berat sebenarnya kalau mendakwai kaum itu kan, kaum agama sebelah lah ibaratnya. Jadi salib semua benar-benar di pinggir jalan tuh, depan rumah warga tuh benar-benar salib semua. Kami nanya sama Ustadz, ini kita masuk di kampung ini Kristen Ustadz, kata kami kan. Iya betul ini. Di sini Ustadz, kami bukan, kata. Wah, kata saya kan agak lega kan. Soalnya kalau saya pribadi kan belum mempunyai basic yang kuat untuk langsung misalnya mengajak debat lah, ngajak ngobrol bareng sama mereka kan. Jadi masih basic-basic umum lah yang kami miliki. Jadi agak berat jadi kalau kami dimasukkan ke kampung ini benar. Walaupun nanti di ujung-ujungnya di penugasan kami juga ada juga, walaupun inilah 50-50, setengah Islam setengah Kristen. Jadi 4 jam perjalanan kami menuju ke namanya Kecamatan Tobelo. Desanya itu namanya Rawajaya. Alhamdulillahnya Rawajaya ini kata saya tadi udah mulai banyak kaum muslim. Kalau kemarin kami itu kira-kira berbanding 60-40 atau lebih lah. Lebih banyak yang muslimnya.
walaupun masih banyak juga yang nonis kan. Jadi nyampe kami, saya kira di mana kan, kok stop mobil nih. Ustadz, udah selesai, udah nyampe kata saya. Udah Ki, silahkan turun katanya. Waktu saya turun, stoplah kami di masjid yang cukup cukup besar lah. Nah, jadi kami nyampe di Rawajaya, disambut sama keluarga Ustadz Hasbullah ini. Beliau yang merupakan alumni STID dan juga yang menghandle kami dari segi makanan gitu-gitulah pokoknya. Jadi kami disambut sama keluarga beliau. Nyampe di sana tuh perkiraan udah jam-jam eh, hampir-hampir maghrib lah. Nyampe di sana kan, lama perjalanan tadi kan. Ya rupanya kami tempatnya bukan di masjid, tempat kami tidur. Kalau tahun lalu kan itu seperti Bang Yahya Ayas, itu sama Bang Burhan juga asal Prabu Muli. Dia itu di masjid karena cuman berdua. Jadi dia ditempatkan ada tempatnya di masjid. Itu dekat sama rumah warga kan. Kalau kami itu di kayak memang di rumah kami. Jadi kami ada rumah dinas yang kosong, rumah dinas perikanan apa gimana itu kan kosong. Di situ kami tempat base camp kami. Walaupun nanti kan penugasan kami beda-beda. Jadi kalau malam kami kumpul, kalau nggak ada kerjaan kami kumpul, kalau ada tugas ya mencar-mencar. Nyampe di sana ya namanya program kami pastinya nggak langsung berdakwah kan. Disitulah ada metode pendekatan, ya kita mensurvei lokasi, kita melihat bagaimana kan kultur daerah setempat, gimana mata pencarian. Walaupun kami udah siap bahan-bahannya kan, tapi kan itu cuman sebagai untuk pegangan sementara. Untuk fakta di lapangannya kan siapa tahu berbeda. Itu yang kami dapat dari abang-abang kelas. Jadi saya lihat di sana, alhamdulillah udah mayoritas Muslim, seperti yang saya katakan tadi kan, walaupun masih ada. Jadi tempat yang saya eh, bina selama bulan Ramadan kemarin, selama kurang lebih 2 bulan, itu tempatnya bekas konflik. Itu agak jadi dalam benak saya pertama, bekas konflik berarti nggak bisa bahas-bahas sensitif kan, nyinggung-nyinggung agama apa-apa. Walaupun memang tujuan kita nggak nyinggung-nyinggung gitu, tapi kan ibarat kita berdakwah kan takut dalam dalam hati ini pasti ada rasa was-was karena kita berseberangan sama mereka kan. Siapa tahu nanti gara-gara penyampaian kita yang salah, dari dialog-dialog kita ada menyimpan kayak pemicu pemicu ke ini kerusuhan. Itu bahaya, bisa meledak lagi kan, takutnya gitu. Jadi rupanya di sana daerah konflik udah lama, udah sekitar tahun 1999 sampai jangka waktu 99 sampai 2002 atau 2004 lah kurang lebih. Itu lama juga umat muslim dibantai di sana, dibantai sama orang-orang Kristen yang mulai dari ibu hamil, pokoknya yang itu benar-benar kejam di situ dulu. Jadi muslim di sana memang dipres populasinya. Kalau saya dengar-dengar dari masyarakat kan bagaimana kengeriannya, ada yang kabur ke laut, ada yang ini sempat yang prioritaskan yang ibu-ibunya kan, ibu-ibu anak-anak wanita tuh diprioritaskan naik kapal duluan, sedangkan yang bapak-bapak dia bersiaga bawa senjata. Jadi nggak heran kalau kita di kebun, kita gali-gali tanah ketemu senjata, nggak heran kata orang sana. Walau kita lagi kebun ya, kita mau pengen tanam apa, gali-gali tanah ada senjata. Nggak heran karena di sana bekas konflik. Jadi sempat itu pecah tuh gara-gara ya selisih-selisih paham lah, oknum sebenarnya. Jadi melebar menjadi perang antar agama dulu. Dan juga dulu kan orang Kristen di sana tuh dipres sama rombongan mujahid-mujahid, rombongan laskar jihad. Rombongan laskar jihad kan udah tahu sendiri nama jihad kan, udah nggak takut lagi mati, yang penting syahid. Jadi umat Kristen di situ benar-benar takut waktu mendengar mereka datang.
karena ya namanya mereka setelah bukan setelah konflik, pas konflik yang umat muslim udah tertindas benar, lagi di titik terendah mereka nggak bisa ngapa-ngapain, datang bantuan laskar jihad yang membawa pasokan senjata ini. Jadi sempat tuh pecah juga peperangan itu, dan dipres itu orang-orang Kristen itu. Itulah kemenangan Islam di situ, umat Islam di sana. Iya, comeback itu, wah keren juga tapi cerita, dengar bapak-bapak cerita tuh. Kita serasa gimana kan, gimana posisi kita kalau itu kan, gimana ketakutan, rasa emosi itu tercampur semua. Tapi bisa apa kita? Itu yang dipertanyakan waktu kalau seandainya kita ada di masa itu. Sudah berlalu, sekarang udah damai. Tapi yang sempat saya dengar-dengar juga, kalau Kristen di sana tuh melihat orang jenggotan pakai jubah, mereka takut. Ibaratnya gini, kalau ada kita nabrak anjing mereka pakai mobil nih misalnya kan, pakai mobil, terus kita keluar. Yang keluar rupanya jenggotan sama pakai jubah. Itu dibiarkan aja lewat. Karena mereka trauma kan, ada trauma masa lalunya. Sampai segitunya mereka ketakutan, padahal udah lama jangka waktunya. Terus dengar-dengar cerita kan ada tempat pembantaian. Dulu, aduh, kalau diceritakan ngeri-ngeri bener. Karena masjid yang saya bina itu dulu dihancurin itu dulu. Keramik dicongkel, dihancur, pokok diratain bener. Itu umat muslim dikumpulin di masjid. Ditembakin, dibakar, dibantai. Itulah kengerian kaum sebelah, itulah agama sebelah. Memang emosi dengarnya, kita yang sekarang aja gimana kan. Tapi itulah udah berlalu, udah damai di itu. Jadi nggak ada lah konflik-konflik itu. Walaupun masih banyak cerita-ceritanya itu kan. Jadi lanjut lagi. Kami nyampe sana tuh kan udah prepare, kami lihat, wah rumahnya enak nih. Fasilitasnya lumayan. Jadi kami tuh makan dikasih sama Ustadz Hasbullah, dia ngasih lauk, kami masak nasi kayak gitu kan. Walaupun kalau beliau nggak masak, kami ya beli sendiri. Kalau nggak beli, kami buat untuk sahur sama buka. Adapun program kami secara umum kan pastinya memakmurkan masjid. Nah, itu program yang umum dari peserta Kafda, pastinya fokusnya di masjid. Karena pembinaan di sana lebih maksimal. Titik kumpul umat muslim kan di masjid. Jadi program kami secara umumnya di masjid itu ya seperti teman-teman yang lain pada umumnya kan. Program kami ada yang namanya ini pelatihan bekam. Sempat kami itu melakukan pelatihan bekam tuh sebelum puasa. Sebelum puasa kami sempatkan untuk menarik perhatian jamaah kan. Soalnya kami tanya, kami dengar-dengar dari abang kelas yang udah pernah di sana, dia tuh menarik hati masyarakat yaitu dengan bekam itu. Karena di sana kan ibaratnya kalau tempat masjid yang saya bina itu alhamdulillahnya udah mengenal sunnah. Jadi untuk masuk ustadz tuh dipermudah ditimbang dari masjid di sekitar. Masjid di sekitar masih ya namanya di kampung lah ya. Kalau di kampung kan mayoritasnya NU gitu. Kalau NU kan tahu sendiri, mereka agak susah menerima orang baru. Jadi dengar-dengar cerita di sana, imamnya saja itu susah, walaupun bacaannya kurang, terus suaranya udah nggak jelas, itu nggak mau digantikan. Karena yang saya tahu, yang pernah saya berbicara sama mereka, untuk mendapatkan Al-Fatihah aja susah. Jadi ada ibaratnya kayak ritual, kalau simpelnya gitu, ada menjalani kegiatan-kegiatan seperti spiritual gitu untuk mendapatkan Al-Fatihah dari ustadznya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia untuk belajar Al-Fatihah tuh kayak belajar adab dulu lah ibaratnya kan, bener-bener. Jadi kita kan ibaratnya anak muda yang langsung aja nyelonong kan nggak sopan. Kita
memerhatikan ya nanti menyulut kemarahan, perpecahan. Ya kita ya udah kita persilahkan yang tua-tua. Alhamdulillah kami di tempat yang masjid sunnah. Jadi kami memang diberi tempat untuk melakukan program. Yaitu tadi kami program yang pertama kami sebelumnya sebelum kami bekam kami pendekatan dulu kan kata saya tadi, survei tempat, diajak ke pelabuhan kan, pengen lihat-lihat dulu kan, lihat-lihat sekitar. Memang sekitarnya itu dekat dengan pelabuhan, dekat dengan pesisir. Jadi awal saya datang tuh pikiran saya orang timur, keriting, hitam. Itu pikiran saya kan orang timur namanya kan, yang aslinya bibit unggul. Karena kan campuran inilah, percampuran darah Portugis lah, itu bekas-bekas ini ya, penjajahan dulu kan, itu bagus-bagus. Di luar dari pandangan saya kan cuma terbatas dari apa yang saya ya yang saya lihat dari YouTube kah, dari TV kah. Itu kan lihat keriting hitam mirip-mirip Papua lah ibaratnya, rupa yang enggak campur sana, bagus-bagus. Terus kan saya pendekatan udah dapat nih teman-teman yang bukan bekas sih, yang pernah belajar sama abang kelas yang dulu, seperti Abang Yahya sama Bang Burhan. Ketemu saya karena saya sudah diamanahi, antum kalau ke sana temuin ini, biar antum lebih mudah, dipermudah untuk akses untuk melakukan kegiatan, akses kemana-mana. Soalnya orang sana kan. Jadi kami program awal pendekatan, setelah pendekatan sebelum puasa kami sempatkan bekam, itu lumayan antusias ini masyarakat situ, jamaah sana. Jamaah sana kan udah mengenal kajian sunnah kan. Jadi mereka udah tahu lah urgensi bekam gimana. Jadi alhamdulillahnya banyak orang nih jamaah tuh, sekitar berapa tuh? Nyampe belasan juga lah. Alhamdulillahnya belasan nyampe tuh. Ganti-gantian kami bertiga tuh. Alat juga alhamdulillah kami difasilitasi dari kampus satu, kami beli sendiri satu. Habis itu Ustadz Hasbulani juga punya satu. Jadi kami tiga tuh pas, kami menghandle semua, pegang semua jadi. Tapi ada yang program kami yang nggak terjalan, yaitu pelatihan ruqyah. Pelatihan ruqyah kami nggak terjalan itu karena ada beberapa hal dan waktunya juga kami agak kurang lah ibaratnya kan di sana. Jadi program kami secara umum bekam, terus apa namanya, TPA udah pasti kan, TPA pasti, jadi imam taraweh, imam salat 5 waktu pasti, habis itu kultum khutbah udah pasti. Program kami nggak begitu mencolok sih sebenarnya, itu sebatas itu doang, tapi tinggal inisiatif dari personnya, inisiatif dari individunya, bagaimana mereka mau mengembangkan diri, mencari pengalaman. Kalau dibilang saya ini orangnya memang nggak suka mendem, jadi saya suka eksplor sendiri, saya pergi sendiri di kala teman-teman, ibaratnya teman-teman santai di base camp, saya eksplor sendiri. Saya orangnya penasaran, pengen jalan-jalan juga, nggak mau ya sekalian kan, kapan lagi loh ke Halmahera, wah diongkosin, walaupun kita cari sendiri kan dana. Cari, tahulah payahnya kita cari dana kemarin-kemarin tuh, aduh. Itu kapan lagi kan kita diongkosin jauh, kita jalan-jalan jauh, dapat pengalaman baru, kita bisa berbagi ilmu, bertukar pikiran sama orang-orang di sana. Jadi kan saya ekspor, kami itu sebelum ini juga, sebelum menjalankan program di bulan puasa, kami diajak mandi lah sama pemuda-pemuda sana kan, pemandian air panas, telaga, ada air panas itu, mantap sih, nggak kalah sama di kota-kota. Pokoknya di sana tuh banyak pemandangan, banyak tempat wisata, banyak. Wah, itu kalau buat konten juga bagus itu.
review tempat bagus kan. Soalnya masih banyak yang saya lihat di sana belum terekspos. Mungkin apa masyarakat di sana menganggap biasa-biasa saja. Sayang dari luar ini kan, wah kali, benar-benar cantik pemandangan di sana. Mereka yang lahir di sana, besar di sana, menganggap biasa-biasa saja. Walaupun kalau sebenarnya kalau diperhatikan sama pemerintah, bagus ya, banyak potensi ya untuk mendapatkan fee itu, wah banyak sebenarnya. Tapi mereka menganggap biasa karena udah, ah, iya bertukar, ada terjadi pergesekan lah orang kota ke desa, gimana orang desa ke kota gimana. Nah, jadi kami diajak-ajak keliling ke pemandian air panas, terus habis ke pemandian air panas ke Telaga Biru. Memang memang biru airnya, biru, telaga biru. Dia jadi kayak kayak genangan air, dibilang danau kebesaran kan, tapi dia nggak terlalu besar, tapi dalam. Sedalam itu, dalam 3 sampai 4 meter, jernih. Kelihatan dasar. Saya wah, memang pemandangan jebur dong. Kan belum puasa kan, masih sempatin kita sempatin. Jadi saya kira itu kan dangkal karena udah kelihatan dasarnya kan, dangkal. Wah, dangkal ini Bang, kata saya. Saya remehin kan. Kebetulan saya juga bisa berenang kan. Jadi ini dangkal ini Bang. Kata yang kenalan saya di sana, coba antum nyebur dulu katanya. Antum pegang dasarnya, nyampe nggak katanya. Saya loncat, rupanya benar-benar dalam. Sampai 3-4 meteran adalah itu dalamnya. Tapi jernih, kelihatan dasarnya. Memang luar biasa pesona alam di situ. Wah, itu belum tentu ada, tentu ada di tempat lain. Jadi tempat lain tuh mempunyai masing-masing bagusnya kan. Nah, yang di sana tuh, bagus benar. Itu pokoknya sebelum kami menjalankan program kami dimanjakan dulu kan, diajak jalan-jalan, diajak itu ke Telaga Biru. Dan saya tuh orangnya kan kalau ngelihat air yang jernih pengen bawaan berenang. Pasti teman-teman seperti itu juga, apalagi disuguhi pemandangan yang bagus kan. Di pelabuhan aja saya tuh berenang. Kata ngelihat anak-anak kecil lompat dari jembatan itu kan, ikut rasa terpanggil rasanya kan. Wah, ini jiwa-jiwa berenang pengen lagi nih, mumpung belum puasa. Jadi sore-sore sebelum maghriban saya sempatin mandi dulu di pelabuhan. Itu kan nggak sama abang-abang, ada teman-teman di sana kan ikut juga. Jadi di sana dikabarkan ada ini, sempat ada buaya, di pelabuhan itu. Tapi saya lihat kok anak-anak santai aja. Kata abang tuh, Bang katanya, belum lama ini ada buaya, sempat ketemu buaya muara. Kita tahu sendiri kan buaya muara tuh gede, ganas, beda dengan buaya air asin, air tawar, beda. Ini buaya muara yang bisa hidup di dua air itu kan, di tawar bisa, di asin bisa, di gede. Wah, kata saya mendengarnya kan sempat ada rasa takut, tapi saya mikir kok anak-anak nggak takut ya, anak-anak masih salto-salto, masih nyebur-nyebur juga. Ya udah, saya beranikan, kapan lagi, masa bodoh lah katanya, pikiran saya kan. Saya coba nyemplung, wah memang dimanjakan benar dengan pemandangan. Lanjut ke program kami. Program kami itu di awalnya kami kan dijadwal kami. Jadi kalau traweh sebenarnya kami nggak full bener dijadwalin. Ada juga ustadz di sana kan. Jadi di sana tuh ibaratnya udah tinggal mempoles untuk membina dari awal, dari awam itu udah dibantu sama ustadz di sana. Jadi kajian sunnah udah ada, orang-orang di sana udah mengenal dakwah sunnah. Nah, jadi kami dikasih apa? Jadwal imam, kultum kami setiap hari. Kultum subuh. Kultum subuh kami setiap hari, baca hadis, kami selingin baca hadis. Dan kalau kultum traweh kebanyakan kami juga mengambil karena ustadznya berhalangan lah, dan banyak kendala dari ustadznya yang menyebabkan tidak hadir. Jadi kami harus dituntut standby.
siap nggak siap maju dengan ilmu yang udah di ini kan, ilmu yang ada. Jadi kami kultum, baca hadis di pagi harinya, dan imam tarawih. Kami sempat gimana ya? Sempat ada rasa minder. Di sana tuh orang-orangnya suaranya bagus. Jadi gimana ya? Kami yang suara biasa-biasa aja, kalau mau imam, wah ini jamaahnya suaranya bagus. Kata kami kan, ya Bismillah lah kata kami. Bismillah aja. Irama bagus, habis itu hafalan banyak, kalah kami sebenarnya. Jujur, ini jujur-jujuran. Dari segi hafalan kan mereka, anak-anak mereka ini kan dipondokkan di luar dari pulau itu. Jadi anak-anak mereka nih dipondokkan seperti di Jawa, di Tasik itu ada, di Tasikmalaya itu ada anak dari Halmahera, dipondokkan di sana. Di Jakarta pun ada, di rumah tahfiznya. Jadi waktu di akhir Ramadan mereka pulang. Itu yang membantu kami jadi imam. Waktu kami dengar, Masya Allah, kami yang tergugah ya. Karena suaranya tinggi-tinggi kan, orang-orang timur. Wah, memang bagus. Jadi kami juga memanfaatkan momen itu. Kebetulan ada pemuda, kami ajak dia masuk program kami. Bantu-bantu kami dalam artian mereka kami kasih jadwal untuk kultum. Memang namanya anak-anak pondok kan, dari segi retorikanya masih masih kurang, tapi ilmunya ada, tapi penyampaiannya kurang. Namanya masih anak-anak SMA, masih belajar lah. Nah, kalau kita kan alhamdulillahnya udah ada pelajarannya, udah dibina kita. Udah diarahkan bagaimana retorika kita tersampaikan, pesan yang kita sampaikan tuh sampai ke Madeu. Kita udah ada pelajarannya. Jadi sempat ada ini miskomunikasi waktu khotib nih. Ini ada cerita-cerita lucu lah dikit. Khotib Jumat. Itu kan yang kebetulan yang yang disuruh untuk khotib kan itu teman saya, si Hai. Jadi Ustadz itu ngabarin kami, Hai, antum siap jadi khotib? Insya Allah siap. Jadi Hai ini udah prepare lah ya, udah persiapan dia bagaimana cara menyiapkan materinya. Habis itu kan udah di hari Jumatnya, si Hai ini udah duluan ke masjid. Dan kebetulannya saya qadarullah saya kurang enak badan. Jadi saya di base camp berdua sama si Akhina Kosim. Si Kosim. Jadi berdua sama Kosim, saya bilang, saya muncul di notifikasi HP saya, si Hayi jangan suruh naik. Soalnya ada ustadz lagi. Ini diskomunikasi. Ada ustadz yang mau ini. Rupanya ustadz ini yang disuruh jadi khotib itu ustadz Dewan Dakwah yang kami temuin di awal tadi. Jadi kan ustadz besar ibaratnya kan. Memang ustadz pusat, ibarat pusat di daerah sana. Jadi saya sampaikan ke Kosim ini, ke teman saya tuh, Sim, antum ini bilangin ke Hayi, kata saya kan, jangan dulu ini suruh khotib, soalnya udah ada ininya, ada ustadznya, Ustadz Ishak tadi kan, yang Dewan Dakwah Pusat. Si Kosim dia tahu sendiri lah teman-teman. Mohon maaf Kosim. Tahu sendiri lah teman-teman ya. Langsung pergi dia. Pergi, antara dengar apa enggak tahu saya. Pokoknya udah saya sampaikan. Di situ lucunya. Saya kira Bismillah lah kata saya, udah disampaikan mungkin ini. Saya kan datangnya agak-agak telat. Jadi saya duduk tuh di dekat pintu masuk. Si Kosim ini dia, mohon maaf Kosim, jadi nyeritain, dia di bawah, di belakang bener sama si Hai. Belakang Hai bener. Iya. Tapi kok nggak disampaikan? Masih Hai itu naik ke atas mimbar tuh. Dia nyampain khutbahnya. Loh, kata saya, masalah ini sudah. Berarti yang khutbah itu
Si Hayi. Ustadznya bengong aja dia, diem. Sebenarnya ustadznya marah itu pasti. Ya pasti. Pasti udah ada lah marah. Sampai jadi itulah diskomunikasi kan. Jadi singkat cerita setelah khutbah si Hayi kena hadang.